Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Tias, masih di bab klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita akan mempelajari mengenai binomial nomenklatur. Apa sih binomial nomenklatur itu? Nah, sebelumnya kalian sudah membahas mengenai tingkatan takson pada makhluk hidup, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah itu ada yang namanya spesies. Nah, ternyata penulisan spesies itu ada aturannya tersendiri loh. Nah, aturan-aturan itu dikemas dalam binomial nomenklatur. Apa saja sih aturan-aturannya? Mari kita simak video berikut ini ya. Nah, ini Bunda sudah sediakan beberapa aturan dari penamaan binomial nomenklatur. Ada contoh spesies di sini Oryza sativa. Ada yang tahu? Pasti banyak yang tahu ya, ini adalah nama spesies dari padi. Kita lihat ada aturan-aturan penamaannya. Yang pertama, ini aturannya menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Di sini Oryza sativa juga menggunakan bahasa Latin ya. Yang kedua, terdiri dari dua kata. Jelas di sini juga terdiri dari dua kata. Kata yang pertama itu menunjukkan genus, sedangkan kata yang kedua menunjukkan spesies. Jadi genusnya adalah Oryza untuk kasus yang ini, sedangkan sativa itu adalah nama penunjuk spesiesnya. Kemudian huruf dari kata yang pertama ini menggunakan kapital ya. Kata pertama di sini ada Oryza, huruf yang pertamanya itu ada O, itu dicetak besar atau kapital. Sedangkan kata yang kedua itu dicetak kecil-kecil saja, nggak besar. Kemudian penulisannya itu dimiringkan ya, atau kalau misalnya tulis pakai tangan kan agak susah ya membedakan mana yang tegak mana yang miring. Kalau pakai tangan itu cukup digarisbawahi secara terpisah. Jadi Oryza spasinya itu tidak digarisbawahi, sativanya baru digarisbawahi. Jadi digarisbawahi per kata secara terpisah seperti itu. Tapi kalau kalian menulisnya diketik di Microsoft Word dan lain-lain, itu kalian cukup dimiringkan saja. Nah, coba perhatikan contoh soal di sini ya tentang binomial nomenklatur. Coba lihat di sini mana penulisan nama spesies berikut yang sesuai dengan kaidah binomial nomenklatur. Coba perhatikan antara opsi A, B, C, dan D, mana yang paling sesuai dengan aturannya. Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Coba kita lihat satu-satu ya. Yang A, di situ ada Zeamais, nama ilmiah dari jagung ya. Oke, di situ sudah terdiri dari bahasa Latin, dari dua kata ya. Zea menunjukkan genus, mais menunjukkan spesies. Kata pertama sudah kapital, benar ya. Kemudian kata yang kedua maisnya M-nya kapital, kira-kira benar apa salah? Salah. Harusnya seperti apa? Iya, harusnya kecil ya, dicetaknya kecil. Kemudian ada kesalahan apa lagi pada opsi A, Zeamais ini? Iya, tulisannya tidak dicetak miring, seharusnya dicetak miring. Kemudian yang opsi B, kita lihat di sini ada Rosa sinensis. Ini adalah nama spesies dari mawar. Coba kalian lihat, kira-kira sudah benar sesuai dengan binomial nomenklatur? Ya, sudah benar ya, sudah dicetak miring. Rosanya R-nya menggunakan huruf kapital, kemudian sinensisnya huruf awalnya S tetap dicetak miring. Ya, jadi jawabannya yang B. Tapi kita lihat lagi opsi yang C, ini salahnya di mana? Ya, huruf M-nya di Mangiferanya ini harusnya dicetak kapital ya, tidak semuanya kecil. Kemudian opsi D, coba perhatikan kesalahannya di sebelah mana? Ya, Persea-nya, P-nya itu harusnya cetak kapital. Kemudian apalagi? Ya, dia tetap tegak, harusnya dicetak miring.
Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah, semoga video ini menambah pemahaman kalian mengenai peraturan dari binomial nomenklatur.